Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali. Sudah pekan ke-7 insyaallah ini kita belajar ya. Insyaallah nanti itu tidak terasa. Dikit-dikit kita belajar dan belajar itu memang ada dua metode, satu metode seperti ini ya. Ya, dikit-dikit gini. Nanti ada metode satu lagi, namanya metode tabrak langsung. Tabrak langsung tuh bagaimana? Ya kita belajar ke yang tingkatan agak-agak susah untuk memperbanyak kosakata. Ya, seperti contohnya begini ya, kita belum begitu bisa bahasa Arab. Terus kita beli kitab bahasa Arab. Wah, wih, itu kan, waduh belum bisa baca. Ya nggak apa-apa beli aja gitu. Nanti dibaca-baca dikit-dikit gitu ya. Tapi belinya satu dulu aja. Lama-lama ya insya Allah nanti ya dikit-dikit itu bisa semuanya bisa membantu, baik itu yang tabrak langsung maupun yang pelan-pelan seperti ini. Tabrak langsung misalnya kita langsung mendengarkan ceramah gitu. Nanti kalau sudah, terutama kalau sudah selesai jilid 1 ya insya Allah nanti mulai mendengarkan ceramah gitu. Dibiasakan telinganya mendengarkan gitu. Ya pertama-tama itu nggak paham, tapi nanti lama-lama insya Allah itu akan paham. Itu akan menambah kosakata dan lama-lama paham karena diulang-ulang kata-katanya. Nah, seperti kalau kita mau belajar al-kaf misalnya ya itu tabrak langsung. Soalnya kita belum sampai tapi nanti sambil belajar. Di situ ada fiilnya bagaimana kita lihat satu-satu gitu. Pelan-pelan mungkin satu ayat aja, satu pertemuan satu ayat bisa dibahas misalnya. Misalnya ini ya. Nah, ini kita ada pertanyaan dari Bu Yeni ini pelajaran yang lalu dulu sebetulnya ya. Ya, saya jelaskan dulu pada pertemuan kali ini tentang dalika dan tilka itu. Tentang kata tunjuk ya. Dalam bahasa Arab istilahnya isim isyarah. Kata tunjuk itu ada beberapa macam. Yang pertama yang kita pelajari itu menunjuk untuk sebuah benda saja. Yang ditunjuk bendanya tunggal. Bendanya yang ditunjuk tunggal. Sebab nanti bendanya yang ditunjuk lebih dari satu, itu kata tunjuknya ada perubahan. Ya. Misalnya jamak itu nanti menunjuknya ada kata tunjuknya sendiri. Bapak Ibu kalau di Quran membaca ada ulaika. Ulaika itu untuk menunjuk jauh, tapi benda yang ditunjuk banyak. Nanti pakai ulaika. Itu kita belum sampai tapi kita belum sampai. Sekarang kita belajar yang ditunjuk satu benda saja. Ya, untuk menunjuk dekat ada dua ya. Menunjuk dekat atau menunjuk jauh. Sebentar ya, ininya. Ya, ini saya tulis saja. Ya. Dekat bisa dibaca? Bisa. Jauh. Bisa. Kalau yang dekat itu ada dua yang sudah kita pelajari cara nunjuknya dengan hadza. Hadza. Ya kan? Atau dengan kalau perempuan hadhihi. Hadhihi. Ini tinggal ditambah gini. Hadhihi. Maaf. Hadhihi gitu ya. Nah, kalau menunjuk dekat itu tidak mempedulikan yang diajak bicara siapa tidak peduli. Jadi cuma ada hadza dengan hadhihi, sudah selesai. Cuma kalau menunjuk jauh yang kita pelajari di sini nanti ada kalau bendanya mudzakkar ini kan. Ini aja zalika. Dengan kalau itu misalnya yang ditunjuk sayyarah manas kita pakai ini. Masih ingat nggak? Insyaallah. Tilka. Ya, kalau benda yang kita tunjuk rumah misalnya al-baitu, nah kita pakai zalika.
Tapi kalau dia ada tak marbutoh atau dia itu ditunjuk perempuan, maka kita bilang tilka. Sudah paham ini? Sampai Paham, sini Pak. paham ya? Paham, Nah, paham. tapi kalau menunjuk jauh itu ada ininya lagi, ada yang perlu diperhatikan lagi. Dia memperhatikan siapa yang diajak bicara dan berapa banyak yang diajak bicara. Ini dicerminkan dengan kata-kata ini. K-nya itu tergantung yang diajak bicara. Siapakah yang diajak bicara? Kalau saya nunjuk rumah, satu buah rumah saya tunjuk. Rumahnya jauh, saya bilang dalika kan. Itu kalau saya bicara sama Pak Rifat. Saya bilang dalika. Dalikal baitu ba'idun. Karena saya bicara dengan Pak Rifat, saya bilang dalika. Kalau saya bicara sama istri saya, nih saya kasih contoh, saya tulis. Ditulis dalika. Nah, dalikal baitu. Ba'idun. Ya. Rumah yang itu jauh. Saya bilang sama Pak Arifat dalika. Karena yang diajak bicara satu orang laki-laki K. K itu artinya kamu. Kaifahaluka. Bagaimana kabar kamu? Kalau yang diajak bicara perempuan, kaifahaluki, ya kan? Benar nggak? Betul. Kalau seorang suami bertanya kepada istrinya, bagaimana kabar kamu? Dia akan berkata, kaifahaluki. Ya enggak? Demikian juga ketika dia bicara menunjuk sebuah benda yang jauh yang diajak bicara istrinya, dia akan bilang zaliki. Jadi ini berubah ke sini. Zalikil baitu ba'idun. Saya bicara sama istri saya bilang zaliki. Karena perempuan ki. Kalau yang saya ajak bicara, bapak-bapak ibu semua ini banyak ini. Nah, Kalian. saya bilang zalikum. Maka dia berubah menjadi ini gini. Zalikum. Jadi bukan benda setelahnya ya Pak ya yang merubah kata tunjuknya. Tapi yang Ikutan yang diajak bicara siapa? Walaupun benda yang ditunjuk tunggal. Iya, benda ditunjuk cuma tunggal ini. Yang ditunjuk cuma tunggal ini. Ya. Yang ditunjuk tunggal. Saya bicara cuma tunggal aja ini. Bendanya yang ditunjuk cuma tunggal aja. Tapi nanti makanya K yang belakang ini ngikuti yang diajak bicara. Kalau saya bicara sama dua orang, laki-laki, perempuan, zalikuma. Salah. Ini kalau orang banyak. Zalikum. Kalau orang banyak zalikum. Kenapa saya bilang begini? Sebab nanti Bapak Ibu baca di Quran itu ada zalika, ada zalikum, ada zaliki. Di Quran itu ada. Zaliki nanti ada. Kalau yang diajak laki perempuan dalikuma. Kalau dua orang yang diajak ya, dua ya. orang, entah laki atau dua orang, kuma, dalikuma. Alifnya berdiri ya Pak, panjang, mim alif. Oke. Sama seperti kita bertanya, kaifahaluka, kaifahaluki, kaifahalukum. Kum artinya kalian. Ka artinya kamu laki-laki. Ki, kamu perempuan. Kaifahaluka, kaifahaluki, kaifahalukum. Demikian juga kata tunjuk sebenarnya ini ada seperti itu. Nanti kalau baca Quran,
Karena baca Quran tidak semuanya dalika. Ya, Bapak Ibu nanti baca Quran, loh kok ini daliki gitu misalnya. Kok ini dalikum gitu kan. Nanti Bapak Ibu tahu sebabnya sekarang. Ketika yang diajak bicara banyak, Allah menggunakan dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kata para ahli bahasa, meskipun demikian, ini hukumnya tidak wajib. Maksudnya harus betul-betul sesuai. Biasanya kata mereka itu, kalau orang banyaknya disebut setelahnya, maka itu ininya ngikutin. Misalnya seperti dalam kata-kata dzalikum khairul lakum, di situ ada lakum lagi, ada hanya lagi itu di situ pasti dzalikum, nggak mungkin dzalika gitu. Nggak mungkin akan dzalika khairul lakum gitu. Itu nggak pas. Makanya dzalikum khairul lakum, di situ ada lakum. In kuntum lagi. Kalian lagi di situ ada kalian gitu. Makanya kata tunjuknya akan menyesuaikan menjadi dzalikum. Bagaimana Bu Yeni? Tapi Pak, di situ Bapak ada tulis jika yang diajak bicara laki-laki satu orang, maka akan diucapkan zalika atau tilka. Terus yang nomor 2, jika yang diajak bicara satu orang perempuan, maka ditulis zaliki atau tilki. Yang saya tanyakan tuh Pak, tilkanya untuk satu orang diajak laki-laki bicara tuh yang bagaimana contohnya Bisa. Pak? Yang kita tunjuk adalah mobil. Mobil apa? Sayyarah kan? Muannat ya. Maaf nih, saya hapus semua, ganti. Sekarang saya mau nunjuk, ini adalah sebuah mobil. Saya cuma ngomong gitu aja, yang paling simpel aja. Ini adalah sebuah mobil. Maaf, itu ya. Saya bilang itu. Nih, saya tilka ini adalah, aduh, wah nih licin banget ya. Saya ini adalah sebuah mobil. Karena ini mu'anas yang ditunjukkan mu'anas. Saya sebagai tilka, ya enggak? Nah, kalau yang saya ajak bicara Pak Rifat, saya bilang tilka. Tilka sayyaratun. Itu adalah sebuah mobil. Pak Rifat gitu. Misalnya ya. Misalnya di sini tilka sayyaratun ya. Nah, yang saya bisa bilang. Misalnya di sini Khalidu. Yang saya ajak bicara tilka sayyaratun ya Khalidu. Itu adalah sebuah mobil wahai Khalid gitu. Nah, sekarang kalau Khalidnya itu yang saya ajak bicara bukan Khalid tapi Zainab. Saya bilang sama Zainab, wahai Zainab, ya Zainab gitu. Ini ya. Saya bilang sama Zainab, wahai Zainab, ya Zainabu. Zainabu. Tilki sayyarati. Iya. Wahai Zainab, ya Zainabu, tilki. Saya bilang sama dia, tilki sayyarotun. Enggak pakai lagi tilka. Kenapa? Karena dia Zainab. Ya Zainabu, tilki sayyaratun. Wahai Zainab, itu adalah sebuah mobil. Saya bilangnya kepada Zainab, tilki. Jadi di sini ada memang harus ininya mu'anas apa mudzakkar. Kemudian yang ini juga dipikir ini mu'anas apa mudzakkar yang diajak bicara gitu ya. Tapi caranya bagaimana? Perempuan itu feminin. Ya, jadi kalau ki itu i itu kan lebih feminin ya, lebih apa? Dari sisi kata-kata aja itu kelihatan feminin gitu. Tilki, ki, kaifahaluki gitu. Daripada kita bilang ka. Kalau ka ini lebih maskulin. Secara rasa juga dia maskulin. Tilka apa? Kaka, kaifahaluka gitu ya. Beda dengan kaifahaluki. Jadi memang dalam bahasa Arab itu ada
Kata-kata itu menyesuaikan dengan situasinya. Ada rasanya itu ada. Ya Zainabu tilki sayyarotun. Wahai Zainab, itu adalah sebuah mobil. Bagaimana Bu Zeni? Paham Pak, paham. Alhamdulillah Pak. Ngerti Pak. Kalau Nah, kalau kalau yang saya ada katanya, kalau yang ada diajak bicara banyak, tilkum. Saya bilang sama orang-orang banyak, ya ikhwah, tilkum sayyarotun. Wahai saudara-saudaraku, wahai para ikhwan, itu adalah sebuah mobil. Nah, saya ganti di sini ngikutin yang diajak bicara, jadilah dia tilkum. Tilkum. Ini bisa. Nanti di Quran juga ada tilkum soalnya. Pak, kalau misalnya rumahnya banyak tapi yang diajak bicara satu orang, gimana Pak? Ulaika. Buyut. Itu belum sampai pelajarannya, tapi saya beritahu nggak apa-apa, saya beritahu dulu. Tapi nggak usah pusing. Tapi kalau untuk banyak itu ulai, namanya ulai. Tapi belum sekarang, sama saya belum diajari sekarang. Ulai, jadi di ulai, ulai namanya ulai. Kalau dekat h ulai dikasih h sama. Kalau jauh dikasih k, ulaika makanya. Di Quran banyak sekali ulaika ya, masih ingat nggak? Betul nggak? Betul. Di Quran kata-kata ulaika itu banyak sekali. Bisa dikatakan ulaika, ulaika, ulaika. Betul nggak? Ya, ingat ya. Nah, itu sebetulnya kata tunjuknya cuma ulai tanpa k. Maksudnya kalau sampai dikasih k berarti nunjuk jauh. Tapi yang ditunjuk bendanya banyak. Kalau dekat tinggal ditambahkan h. Depannya h. H ulai. Kalau jauh ulaika. Tapi nanti ya, ini mungkin sekarang belum. Ya, Ya. Di Quran juga ada haulai, ada untuk nunjuk dekat itu haulai gitu, di Quran ada. Kalau ulaika banyak lagi, di Quran lebih banyak lagi. Coba baca surat Al-Baqarah di depan, nanti ada ulaika. nanti Pak di pelajaran 13 ada Pak, masuk itu Pak. Masa itu ya, ya pelan-pelan ya. Ya, pelajaran 13. Itu sama sistemnya seperti itu. Jadi tengahnya ini haulai, tinggal haulaika, ulaika apa haulai gitu. Untuk nunjuk. Gimana? Sampai sini? Pak, udah Pak sampai sini cukup Pak. Sudah Cukup mengerti, ya? Pak. Cukup Pak. Ya, nanti sambil sini. jalan, harus Ya. lihat contoh sambil jalan, sambil Ibu ngapalin Quran, nanti sampai di surat Az-Zariyat, nanti ada itu. Ya. Malaikat bicara Pak. sama istrinya Nabi Ibrahim, qalu kadzaliki qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Pas malaikat bicara sama istrinya Nabi Ibrahim, malaikat itu bilangnya kadzaliki. Dia nggak bilang zalika, malaikatnya bilang zaliki. Gitu. Tidak ada. Nah, kalau Ibu dengar itu di Quran seperti itu, berarti insya Allah sudah ngerti. Oh, karena ini yang diajak bicara Sarah. Ya, istrinya Nabi Ibrahim. Demikian juga malaikat ketika bicara dengan Maryam. Di surat Maryam coba dibuka pembicaraannya malaikat dengan Maryam. Itu malaikatnya juga bilang kadzaliki, bilang zaliki. Karena yang diajak bicara Maryam. Malaikat nggak bilang zalika. Kadzaliki huwa alayya hayyin. Oh, ini Allah malah ini. Ya, itu ada nanti seperti itu contohnya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana untuk latihan yang ini? Apakah ada kesulitan bacanya? Apa yang nggak bisa siapa ini? Nomor 1 sampai nomor 10. Ya.
Nomor 1. Gampang nomor 1. Udah bisa inilah. Ya. Nah, dilatih ini. Ini gampang ini. Yang nggak bisa yang mana ini saya tanya aja. Yang susah yang mana? Nomor berapa ini? Pertanyaan, Pak. Ada yang nomor 2, nomor 9, 7 ya. nomor 7. Nomor 7. Ini. Ya. Nomor berapa? Nomor 2, nomor 2. 9, nomor 7. Karena pertanyaan. Jadi kalau yang belakangnya jadi dun itu, Pak, kan tanda tanya karena ada azalika. Gak ada masalah ini tetepan sebetulnya. Gimana Mas Zar'an Levelnya, ini Pak. Mas Zar'an? Ya, yang mana? Nomor 2 Mas Zar'an. Hadzalikar rajulu mudarisun jadidun. Iya, Masya Allah. Terus jawabannya Mas Zar'an. La huwa tabibun jadidun. Tuh gampang tuh. Ya kan? Mendengar semua? Dengar. Hadzalikar rajulu mudarrisun jadidun la huwa tabibun jadidun. Apakah lelaki yang itu seorang guru yang baru? Ini jadidun sifat bagi mudarrisun. Jadi dibacanya harus kembar dengan mudarrisun. Mudarrisun jadi dia harus jadidun. Dijawab, la, tidak, bukan. Tidak. Itu yang jadi dun gitu, Pak. Iya. Harus kembar dengan mudarrisun Ya, dia. Pak. Kalau naatnya yang mudarisun, manutnya yang mudarisun gitu ya, Pak? Iya, yang disifati atau man'ut disifati mudarrisun. Ya. La huwa tabibun. Nggak ada efek ya, Pak? Nggak ada efek sama sekali. Ini harus kembar, harus sama. Harus persis. Dari tanda tanya. Dari tanda tanya nggak efek ya, Pak? Oke. Oh, tanda tanya nggak efek. Kalau itu diganti guru perempuan gimana itu pertanyaannya? Ada yang bisa nggak itu? Yang diajak ngomong laki-laki tetap nggak usah diganti. Yang diajak ngomong tetap laki-laki, tetap aja. Tapi ini sekarang apakah wanita yang itu guru perempuan yang baru? Bisa nggak? Duh, agak susah ini ya. Memikir harus ditulis ini. Kalau yang ditunjuk perempuan, dalikanya juga berubah. Ya kan? Nunjuk perempuan pakai apa? Saya coba. Ya silakan Bu. Silakan Bu Nani. Atilkamroatu mudarisatun jadidatun. Iya, perempuannya ini aja Bu, gampang Bu. Apa Bu? Kalau perempuan Bu? Imroatu. Mar'atu aja Bu. Mar'atu. Iya, mar'atu aja. Udah hampir kurang dikit banget. Terus. Atilkal mar'atu. Atilkal mar'atu madrosatun jadidatun. Mudarrisatun. Iya. Terus Bu Nani, kalau jawabannya mirip dengan ini tapi perempuan Bu. La hiya tobi batun jadi. Iya. Di tempat saya putus-putus. Ya moga-moga tempat ibu-ibu bapak semua enggak ya. Jadi seperti yang dibaca putus-putus ya, dibaca Ibu Nani. Atilkal mar'atu mudarrisatun jadidatun. Tulis saja kalau enggak. Yang bisa nulis. Atilkal mar'atu. Mar'atu ini ya, saya tulis di sini. Mar'atu. Ini perempuan. Titiknya 2 itu.
Atil kal mar'atu mudarrisatun jadidatun. Karena dia mudarrisatun, sifatnya harus mengikuti juga pakai tak marbutoh. Jadidatun. Jawabannya sama. La, bukan. Dia seorang dokter yang baru. Nah, tapi kalau orang Arab, kalau Indonesia nggak usah mikirin laki perempuan. Ya, juga Inggris. Nggak peduli mau laki mau perempuan sama aja. Kalau di Arab dibedakan. La huwa tabibatun jadidatun. Bukan, dia seorang dokter yang baru. Tapi kalau perempuan, la hiya. Maaf, tadi saya bilang huwa apa hiya tadi? Hiya, la hiya tabibatun jadidatun. Ini ganti menjadi hiya. Hiya. Ininya terjemah tabibatun jadidatun. Aduh. 10 menit lagi. Ya, nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Ini nanti buat PR aja yang masih susah. Nanti PR aja dipikir, ditulis sendiri. Atil kalmar atu mudarrisatun jadidatun la hiya tabibatun jadidatun. Coba terus. Nomor berapa yang susah lagi? Nomor ini. Nomor 7 toh. Nggak ada pengaruh itu nomor 7 itu. Pertanyaan nggak ada pengaruh. Jadi dibaca gimana Pak Diki jadi? Coba Pak Diki. Nomor 7, a'angta rajulun goniyun. Iya gitu aja. Terus ini. La, ana rajulun faqirun. Ya. Bisa gitu. Antar rajulun ghaniyun, apakah kamu seorang lelaki yang kaya? Enggak. Aku seorang lelaki yang miskin. Sama ini rajulun, maaf. Nah, tadi itu. Oh. Sama ini. Jadi ini bagaimana? Rajulun gitu ya. Ghaniyun ini harus sama. Fakirun di sini karena ini sama. Nah, kalau diganti ibu-ibu gimana nih? Perempuan gimana ya? Anta rajulun ghaniyun diganti sekarang perempuan. Bisa enggak? Siapa bisa? Hah? Rajulnya bisa. perempuan apa? Yo silakan Pak Rahmat. Anti mir'atun. Ya sebentar gantian Bu ya. Coba Pak Rahmat. Anti mar'atun goniyatun. Iya, pinter Masya Allah. Terus? La ana mar'atun fakirotun. Iya gitu ya. Insyaallah. Insyaallah. Anti, tapi jadi anti ya. Anti mar'atun ghaniyatun. Gitu. La ana mar'atun faqiratun. Gitu. Ya. Jadi nomor Tapi berapa itu lagi ya? bahasa sehari-hari nggak kepake seperti itu ya Pak ya kalau ngobrol sama Iya, orang. kalau ngobrol, kenapa? Kalau ngobrol itu semua disukun. Kenapa? Kalau nggak disukun nanti harus mikir nahwunya. Ini tanwin enggak ya? Ini kasrah apa domah ya? Begitu. Kenapa? Saya beritahu. Kalau kosakata yang di tengah ini, ini ya. Nanti kalau misalnya putus masuk ke link yang sama ya. Ini misalnya kosakata ini. Bapak nanti lihat di kamus itu kalau bukan yang terakhir aja, semuanya ini nggak bakal berubah ini darsun gitu ya. Nanti lihat di kamus darsun. Tapi jadi gini, yang di sini ini nggak akan berubah. Tapi yang terakhir ini tergantung posisi dia ini. Yang terakhir itu tidak bisa ngikutin kamus. Harokat
di huruf terakhir itu tidak bisa ngikutin kamus, dia harus ngikutin di kalimat mana dia diletakkan, dia bisa berubah. Dia bisa aja jadi darsan. Dia berubah jadi darsu, hilang tanwinnya. Kenapa? Kemasukan alif lam misalnya. Kalau orang cakap sehari-hari, dia disukun. Jadi nggak perlu mikir ini tanwin apa tanpa nggak ada tanwin, apa kasrah apa domah itu. Putus ya? Belum ya? Oh, putus-putus ya? Putus suaranya kayak robot. Pak. Oh iya. Kayak robot ya. Sekarang bagaimana? Bagus. Enggak, Pak. Jadi untuk mudah, kalau pengen mudah disukun semua. Itu nggak usah mikir. Nggak usah mikir, nggak usah mikir. Nah, jadi, ini ada yang penting ini di sini nih. Sebentar nih. Kita lupa ini. Nomor 5 itu ada nama Bilal, itu gimana itu Bilal itu ya statusnya ya? Bilal. Bilalun Tapi salah Pak, kalau Bilalun Pak. iya, itu Bilal itu nama Bukan, Arab, Pak. tetap tanwin dia. Jadi dia tetap dibaca Bilalun gitu. Walaupun beliau ini radhiyallahu anhu berasal dari Habasyah. Tapi nama Bilal ini saya lihat di hadis-hadis itu mengatakannya Bilalun, Bilalin gitu. Dia bisa kasrah dia, Bilalin gitu bisa. Berarti dia tanwin ya. Bagaimana Pak Arifat itu bacanya Pak Arifat? Bilalun muhandisun kayak Iya. Bilalun muhandisun kabirun. ya. Baknya panjang Pak ya, kabirun. Iya, kabirun, iya. Itu aja gampang tuh. Kalau untuk sifat ini insya Allah mudah. Nah, nomor 10 aja ini yang ada khusus. Saya mengajari kita nomor 10 ini. Nanti kalau putus kembali ke link yang sama ya. Siapa mau baca? Pak Yamin, coba Pak Yamin. Hamidun, Qalibun, Kaslanun ya Pak ya. Nggak bisa saya kaslan itu apa? Ini spesial ini. Tolibnya hati-hati ya Pak. Panjang pendeknya ini hati-hati. Qalibun ya Pak. Ya. Kaslan gimana bacanya? Siapa yang tahu? Kaslanu, nggak bertanwin. Iya, ini nggak tanwin ini. Nanti saya akan memberitahu ada kata-kata yang itu tidak tanwin selain yang telah kita bahas dulu. Ini yang berakhir dengan Usmano ya. alif terus kemudian nun ini. Iya. Nanti saya akan mengajarkan kepada kita. Insya Allah ini sudah pada bisa semua. Kalau Ahmadunnya Ahmadu atau Ahmadun Pak? Nah, kalau ini bukan Hamidun. Ahmad ini Hamidun ini. Pas di sini Hamidun, Pak. Ini isim istifham, pertanyaan. Apakah Hamid? Jadi di sini Ya, siapa? kata tanya Pak. Di sini Hamid, Pak. Jadi kalau Hamid itu ada tanwinnya atau tidak? Ada. Ada. Ahamidun Tolibun. Gimana? Kaslanu. Kaslanu. Kaslanu Nah, itu kalau apa Pak ini- artinya Pak? Kaslanu tuh Malas. keset. Malas. Bahasa Malas, keset. malas. Malas. Ini kalau diganti Ahmad juga nggak apa-apa. Pak Arifat suka Ahmad. Ganti aja Ahmad. Ahmad. Nah, kalau nggak pakai, kalau disukun semua itu nggak usah mikir. Ahmad gitu aja kan. Tapi kalau nggak disukun harus mikir. Gitu. Apakah Ahmad seorang pelajar yang malas? Gimana Pak Rifat bacanya? Kalau Ahmad? Ahmadu Tolibun Kaslanu. Iya. Tolibun
kaslanu gitu ya. Bentar lagi mati kayaknya. Ya nggak apa-apa. Kita lihat bawahnya ini nih diberitahu sama Syekh ada kata-kata nanti. Oh ini latihan dulu, nanti dikerjakan sendiri nih ya. Nah, Jawabannya apa tadi Pak? Jawabannya yang 10. La huwa tolibu. oh Tolibun. iya ya. Agak susah ini ya. Nah, gimana nih bacanya ini ya? Tolibun mujtahidun. Iya, ini Ya. mujtahidun. Mujtahid. Mujtahidun, bersungguh-sungguh, rajin. Rajin. Mujtahidun. Dari kata jihad. Mujtahidun. Ini kita baca tanpa sukun. Meskipun di akhir kita